Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu, ibu akan mengabsen dulu ya. Siti, Hadir Bu. Lisa. Hadir. Baik, semuanya pada masukkan ya. Ya Bu. Langsung saja ibu akan mulai. Hari ini kita akan belajar apa? Kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum Bu. Hari ini kita akan membahas sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Perkembangan sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Seperti Nabi Adam alaihi salam, mereka umumnya beragama Watsani atau agama penyembah berhala. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hubei, Kuza'ah, Lata, Uzza, dan Manar. Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in. 2. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pengangkatan Muhammad sebagai Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah 610 Masehi, tatkala beliau sedang bertahanus di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Muhammad diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi atau rasulnya, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul Al-Quran. Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama Al-Alaq 1-5, turun pula surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah atau periode Mekah selama 13 tahun 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur telah diturunkan kepada beliau wahyu berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah dinamakan yaitu surah Makkiyah. 3. Ajaran agama Islam periode Mekah. Ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. Yang A. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. C. Kesucian jiwa. D. Persaudaraan dan persatuan. Strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya. Strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan luhur tersebut sebagai berikut.
Yang pertama, ada dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah SAW, wafat tahun ke-10 dari kenabian. Ali bin Abu Thalib, saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya. Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah SAW, dan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah yang pertama ada Abdul Amr dari Bani Zuhrah, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan di atas disebut as-sabiqunal awalun, yaitu pemeluk Islam generasi awal. Yang kedua, dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surah 26 ayat 216. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. A. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. B. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Pada periode dakwah terang-terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, dan Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian, sedangkan Umar bin Khattab 581-644 Masehi. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain Abu Dzar al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Ghifar, Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Tiga. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Prof. Dr. Salabi dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam telah menjelaskan sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, yakni kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka mempertahankan tradisi hidup berkasta-kasta dalam masyarakat. Mereka juga ingin mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Rasulullah SAW Islam melarangnya. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. Kaum kafir Quraisy menilai ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidupnya bermasyarakat warisan leluhur mereka. Kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Usaha-usaha kaum kafir Quraisy menolak dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW
bermacam-macam antara lain para budak yang telah masuk Islam seperti Bilal Amr bin Fuhairah, Ummu Ubais An-Nahdiyah, dan anaknya Al-Mu'amil dan Al-Zanirah disiksa oleh para pemiliknya kaum kafir Quraisy di luar batas kemanusiaan. Kaum kafir Quraisy mengusulkan pada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan di antara mereka dihentikan. Caranya, suatu kaum kafir Quraisy menganut Islam dan melaksanakan ajarannya di saat lain umat Islam menganut agama kaum kafir Quraisy dan melakukan penyembah terhadap berhala. Pada tahun ke-10 dari kenabian 619 Masehi, Abu Thalib, paman Rasulullah SAW dan pelindungnya, wafat. 4 hari setelah itu, istri Nabi Muhammad SAW juga telah wafat. Dalam sejarah Islam, tahun wafatnya Abu Thalib dan Khadijah disebut Amul Huzni, yaitu tahun duka cita. Pada abad ke-5 sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah, bangsa Quraisy dengan segala upaya berusaha melumpuhkan gerakan Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dengan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga besar Muhammad SAW. Beberapa pemboikotan tersebut antara lain membuat kawinan, memutuskan hubungan jual beli, memutuskan hubungan menziarahi, tidak ada tolong menolong. Pemboikotan itu tertulis di atas lembar sahifah atau plakat yang digantungkan di Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Muhammad SAW menghentikan gerakannya. Saat menghadapi ujian yang berat dan tingkat perjuangan sudah berada pada puncaknya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjalani Isra dan Mi'raj dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, dan selanjutnya naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Kejadian Isra dan Mi'raj terjadi pada malam 17 Rajab tahun ke-11 dari kenabiannya, sekitar 621 Masehi, ditempuh dalam waktu 1 malam. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peristiwa Isra dan Mi'raj antara lain sebagai berikut. A. Karunia dan keistimewaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan nabi-nabi sebelumnya. B. Memberikan penambahan kekuatan iman, keyakinan beliau sebagai Rasul untuk terus menyerukan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. C. Menjadi ujian bagi kaum muslimin sendiri sejauh mana mereka beriman dan percaya kepada kejadian yang menakjubkan itu, yang hanya ditempuh dalam waktu semalam. Peristiwa ini dijadikan olok-olok oleh kaum Quraisy dan menuduh Nabi Muhammad SAW sudah gila. Meski demikian, ada orang yang beriman atau percaya terhadap kejadian ini, yaitu Abu Bakar, sehingga nama beliau ditambahkan dengan gelar As-Siddiq. 4. Akhir periode dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Dengan berpindahnya Nabi SAW dari Mekah, maka berakhirlah periode pertama perjalanan dakwah beliau di kota Mekah. Sebelum memasuki Yastrib, Nabi SAW singgah di Kuba selama 4 hari beristirahat. Nabi mendirikan sebuah masjid Kuba dan masjid pertama dalam sejarah Islam, tepat pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada tanggal 24 September 6 Masehi. Mereka mendapat sambutan penuh haru, hormat, dan kerinduan, diiringi puji-pujian dari seluruh masyarakat Madinah. Nabi SAW mengadakan sholat Jumat yang pertama kali dalam sejarah Islam, dan beliau pun berkhutbah di hadapan muslimin, muhajirin, dan ansor. Saat
Sejak itu kota Yatsrib berubah namanya menjadi Madinah. Madinah Rasul. Selanjutnya kota itu disebut Madinah. Orang-orang yang pindah atau hijrah mendapat sebutan kaum muhajirin, artinya pendatang. Adapun penduduk asli disebut Ansor, artinya pembela. Adapun penduduk kota Madinah itu sendiri terdiri dari dua golongan yang berbeda, yaitu 1. Golongan Arab yang berasal dari selatan yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. 2. Golongan Yahudi, yaitu orang-orang Israel yang berasal dari utara Palestina. Kebiasaan orang-orang Yahudi ini selalu membangga-banggakan diri pada penduduk asli dan sering mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj sekedar mengambil keuntungan dari hasil penjual senjatanya. Di antaranya, reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemarahan kaum Quraisy. Kaum Quraisy marah karena menganggap bahwa ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW menghina Tuhan-Tuhan berhala mereka. 2. Intimidasi terhadap umat Islam. Kaum Quraisy memaksa budak-budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama berhala. Apabila menolak, maka mereka disiksa hingga mereka menyerah atau sekarat. 3. Mempengaruhi paman Rasulullah, Abu Thalib. Beberapa tokoh Quraisy menemui Abu Thalib dan meminta agar Muhammad menghentikan kegiatannya dalam menyiarkan Islam. Yang keempat, yaitu penganiayaan dan hijrah ke Habasyah. Kaum Quraisy melancarkan gangguan dan penghinaan kepada Rasulullah SAW serta menyiksa hingga keluar batas kemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhirnya Muhammad SAW menganjurkan agar mereka hijrah ke Habsyah, Abesinia, yang masyarakatnya banyak menganut Kristen. Raja Habasyah pada saat itu bernama Najasyi dan dikenal sangat adil. Ya, baik, kesimpulannya yaitu ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, di waktu Muhammad SAW sedang berkontemplasi di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membacanya, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menggerakkan dan mengelola dakwah. Keberhasilannya dalam mengajak manusia kepada agama Allah terhitung spektakuler. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu 23 tahun beliau berhasil mengajak seluruh bangsa Arab dalam pelukan Islam, yang imbasnya secara alamiah dari generasi ke generasi Islam telah menyebar seantero jagat. Baik anak-anak, sekian materi dari Ibu. Untuk tugasnya, rangkum halaman 18 sampai halaman 20, bikin mind mapping. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.